Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi nih sahabat Depok dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke Padepokan Mahagenta, salah satu musisi etnik yang terkenal sampai internasional ya. Nah, kita berkenalan dengan Om Uyung. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Mudah-mudahan kita terus bersinergi ya, buat membangun budaya Indonesia yang semakin keren. Ya. Terus Om Uyung, Mahagenta ini ceritanya gimana sih Om? Atau awal mulanya nih? Ya, ada 3 tahapan penting sih Mahagenta itu adanya ya gitu. Pertama tempat ngumpul, tempat nongkrong, kemudian tempat berguyup, kemudian 28 tahun kemudian jadi tempat belajar berprofesionalisme gitu. Dan kebetulan kali saya ditemenin teman-teman ya, ada Om CC, ada Mas Ken, juga Mike, halo Mike, dan ada Shizu gitu yang juga setia dalam proses kita gitu, Bang. Tahun berapa sih Mas mulai ya berdirinya Mahagenta ini sebenarnya tahun berapa? Resminya tahun 96 sih. 96 ya. November tanggal 11. Oke. Lama juga ya. Terus Mas Uyung, kenapa sih dinamakan Mahagenta gitu Mas? Mungkin ada makna tersendiri dari kata Mahagenta sampai terciptalah nama Padepokan Mahagenta ini. Awal mulai gimana? Ya, nama itu cukup panjang ya, dicari dulu sekitar berapa bulan baru ketemu. Kemudian kita ambil dari bahasa Sanskerta. Maha itu seperti yang terdapat di mahasiswa atau maha guru. Kemudian genta itu adalah satu alat musik. Jadi harapan kita nih bahwa suara yang kita hasilkan ini menjadi suara yang paling terdengar gitu loh di Santero Jagat Raya ini gitu. Oke. Gitu, Mahagenta. Mahagenta ya. Ya terus mungkin Mas Uki ada mau ditanya. Kesini Om, suka dukanya Om, dari awal merintis sampai sekarang Om, pasti Ya. mengalami itu Pak. Ya, tahu banyak seperti proses yang lain ya, ada romantika gitu, kemudian tantangannya juga, dimana kita harus juga berhadapan dengan budaya-budaya yang semakin mendominasi ya di aspek kehidupan kita gitu, budaya Barat, budaya Korea, sementara kita harus menjadi bentengnya budaya Indonesia nih gitu. Dan situ banyak teman-teman yang gugur ya, artinya tidak komit, kemudian juga kalah eksistensinya gitu, macam-macam lah pokoknya. Apa sih bedanya Mas ya musik dari Mahagenta sama mungkin musik banyak ya di Indonesia nih, musik-musik tradisional lainnya itu apa sih perbedaannya gitu? Mungkin gini ya, tahu banyak kita nih yang sedang mencari musik Indonesia gitu. Mungkin saya analogikan dengan beberapa teman-teman ya, kalau kita mau dengar musik Sunda ya dengar Krakatau, atau kita mau dengar musik Batak dengar Diki Sianipar, atau kita mau dengar musik Jawa dengar Denny Caknan gitu. Tapi kalau mau dengar musik Indonesia dengarlah Mahagenta. Dengarlah Mahagenta. Jadi kita juga lagi nyari nih musik Indonesia yang mana sih gitu. Kalau jadi Mahagenta sendiri nih genrenya apa ya sebenarnya? Genrenya Om. Ya, banyak orang menyebutnya sebagai world music gitu ya. World music itu yang seperti dilihat bahwa prosesnya adalah kekinian tentunya, kemudian menggunakan beberapa aspek lokal konten gitu, alat tradisional, kemudian beberapa aransemen yang kita inovasikan biasanya gitu. Konsepnya kebaruan sih. Ya berarti tradisional modern lah ya. Ya. Jadi kalau untuk lagu-lagu Mahagenta sendiri mau ciptaan Mas Uyung? Kolektif, teman-teman banyak yang nulis, itu ada, khususnya juga mengubah secara aransemen, mungkin juga baru mengubah beberapa lagu, jadi itu kita kolektif. Udah berapa banyak tuh Mas ciptaan? Hampir 70-an sih, ada 68 Banyak juga sih. ya. Terus Mahagenta ini kan udah keluar negeri Om, udah internasional ya. Nah, negara mana aja yang udah di Sebenarnya yang apa namanya resmi gitu ya, yang secara ofisial itu kita baru ke Tokyo aja gitu. baru Tokyo. Tapi beberapa negara lainnya karya-karya kita titipin, kemudian juga ada beberapa negara yang meminta karya kita untuk dipajang di Library of Congress barangkali saya itu pusat data dunia ya, budaya dunia di Washington, kemudian mungkin scoring untuk di luar juga. Udah keren banget ya. Keren. Cuma saya mau nanya Mr. Mike,
nggak bisa bahasa Inggris. Terus pandangan di Mahagenta di Indonesia ini gimana? Seperti apa? Terus saya nggak bisa Pandangan translate. Mahagenta. How we want to your opinion about Mahagenta. music In Indonesia. Oh, it's beautiful. It's like, how can I say? All the sounds that blend together in a pattern, and then just when you think that you know the melody, it breaks, and then goes in a different direction, and then it stays consistent again for some time, and then breaks again. So I found it very interesting to listen to, because it took unpredictable turns, like the river making the course of its stream. A sungai is not straight, just "Wah," and then comes the "Wah." Your music is like following sungai. Unpredictable. It's interesting. Changes a lot. Jadi nggak monoton, Nggak dari monoton. musik tiba-tiba berubah lagi temponya, nanti Mungkin udah gitu nggak harmonisasinya nyangka, bagus. oh kok kesini gitu, nggak kepikiran gitu, kira-kira gitu sih. Berarti keren So ya. it's very nice to listen. Cakep, cakep. I like because it's unpredictable, but it's harmonious the whole time. You get the tempo change, but the rhythm is continuous. Yeah, that's what I want to say. Monoton. Isi komposer. It's a clever guy. Yeah, everyone has input, so it's good. Terus pandangan Om Yung di kota Depok ini. Ya karena kan gini, Mahagenta sendiri ini kan posisinya sebenarnya di Bogor ya, Perbatasan perbatasan antara Depok. Bogor dan Depok. Ya mungkin Mas Yunus sendiri mungkin pernah tahu lah ya gimana sih tentang kesenian di Depok ini kayak gimana gitu, kayak apa mungkin pendapat Mas Yunus tentang kesenian di Depok, mungkin ada pendapat. Ya, saya kira kalau bagaimana kesenian di Depok sih sudah selesai kita bahas ya. Tapi bagaimana perilaku pelakunya itu menjadi menarik untuk dibahas gitu. Di awal tadi saya sudah bilang gitu, makanya teman-teman seniman Depok itu sebaiknya bersatu ya. Bersatu. Karena sebuah pesawat terbang itu terbangnya nggak satu perusahaan loh yang di dalamnya. Jadi seniman-seniman ini harus mengkristalisasi semua gagasannya sehingga mampu membuat sebuah landmark di kota Depok, yang dimana landmark itu akan menjadi magnet nantinya. Jadi kita jangan sibuk bikin acara, bikin festival atau apa. Landmark inilah nanti yang akan menjadi magnet itu sendiri gitu. Gitu teman-teman. Terus harapan Om Yung nih untuk musik di Depok, musisi di Depok ini harapannya gimana? Seniman juga. Seniman, Ya. seniman. Nah gini, saya ada quotes yang menarik mungkin ya gitu, bahwa seniman itu disejahterakan oleh karyanya gitu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pelaku juga mengintrospeksi ini gitu, sejauh mana karya kita bisa diakses, bisa dijangkau, bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu. Jadi nggak cuma memberi catatan kepada pemangku kepentingan ya, dalam hal ini pemerintah itu selalu merongrong gitu. Saya kira udah saatnya untuk kita koreksi gitu, bahwa yang kita lakukan ini harus benar-benar punya manfaat yang dahsyat ke depannya. Semua gagasan pandangan itu diseleksi mana yang dibutuhkan oleh Depok, mana yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Itu yang harus kita lakuin gitu. Jadi benar-benar selektif. Nanti mudah-mudahan nanti program-programnya juga menjadi marwah itu sendiri, tidak melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Tidak lagi melakukan festival, tidak lagi melakukan lomba. Coba cari celah-celah yang benar-benar Depok butuh ini loh. Mempertajam lagi gagasan kita, kemudian teknik-teknik yang kita lakukan gitu ya, sehingganya tidak ada lagi kata berperang di saat ini, berperang melawan gadget. Sebenarnya itu bisa menjadi partner yang berdampingan malah gitu. Kemudian juga bagaimana caranya ketika kita menyuguhkan sesuatu ke generasi sekarang ini, mereka tidak menolaknya. Bagaimana cara supaya tidak menolak itu yang perlu di-create. Ya misalnya kalau misalnya ada anak-anak muda yang datang ke sini gitu di jam latihan misalnya, ya mereka harus terlibat, itu wajib. Pada jam 5 sampai jam 9 siapapun yang ada di sini wajib ikut latihan. Kalau enggak Anda boleh keluar dari pagar ini.
Jadi harus konsisten ya. Iya, kita harus bengis ya, atau Iya. harus kejam Betul, gitu. betul. Biar bisa menjiwai. Benar. Biar ada manfaat. Iya. Datang ke sini ada manfaatnya. Setidaknya bisa menjadi referensi. Kalau menurut Mas Isi gimana? Ya memang gadget itu nggak bisa dihindari ya. Udah zamannya memang semua orang butuh gitu ya. Nggak mungkin. Nah tadi betul kata Mas Ujung, berarti ada cara yang bisa menarik, tertarik. Ya, saya nggak jauh-jauh ya. Mungkin dari kitanya yang mencontohkan. Anak saya Reno ya. Saya nggak nyuruh nggak apa, mungkin dia jadi bapaknya kok bisa ya kerja tapi masih bisa bermusik gitu, nanti nggak putus gitu ya. Artinya kalau udah kerja kan biasanya ya udah gitu ya. Nah, ini kok bisa, artinya mungkin daya tarik tersendiri buat dia gitu. Nah jadi harus paling tidak ya mungkin contoh Contoh, kita ya. mencontohkan gitu, nggak nyuruh tapi mencontohkan, itu daya tarik tersendiri buat anak-anak. Karena mungkin anak-anak sekarang nggak Nggak bisa. mungkin, jadi harus dirangkul memang. Iya, benar. Jadi Om, mainkan lagi Om musik. Nah, gitu ya. Oke, itu aja obrolan kita di Padepokan Mahagenta. Semoga menjadi motivasi warga Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai, cai, cak, tali, 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 tali.